Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Riko Triyono sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri yang bernama Siti Sarah Fauzia, Lestari Wijayanti, dan Muhammad Fahmi dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang fonologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Siti Sarah Fauzia akan sedikit memaparkan tentang pengertian fonologi dan konsep dasar fonologi. Perlu diketahui, fonologi ini berasal dari gabungan kata, yaitu dari fon dan logi. Fon yang artinya bunyi dan logi adalah ilmu. Maka kalau disatukan menjadi ilmu bunyi. Fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Dalam KBBI, bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Yang selanjutnya adalah konsep dasar fonologi. Fonologi ini sesuai apa yang telah saya paparkan pada awal, bahwasanya ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa, maka fonologi ini mengkaji tentang pemanfaatan berbagai macam bunyi bahasa yang dihasilkan dari bahasa-bahasa dan pemanfaatan sistem-sistem untuk mengontraskan ciri-ciri bunyi yang terdapat dalam bahasa-bahasa. Fonologi senantiasa memfokuskan sebuah bahasa sebagai sebuah sistem komunikasi dalam teori dan prosedur analisis. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Pada fonetik, bunyi bahasa yang dipelajari tidak memperhatikan apakah bunyi itu mempunyai fungsi pembeda. Tidak memperhatikan apakah bunyi itu mempunyai fungsi pembeda makna atau tidak. Jadi, kesimpulannya seperti ini. Pengertian dan konsep dasarnya, fonologi itu yang artinya ilmu bahasa, ilmu tentang bunyi bahasa, kemudian mempunyai 2 cabang, dibagi menjadi 2, yaitu dengan fonetik dan fonemik. Fonetik itu mempelajari tentang menyelidiki dan menganalisis apa yang diucapkan dan didengar, sedangkan fonetik adalah makna dari apa yang telah didengar. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih. C. Bagian dalam fonologi. Fonologi terdiri dari 2 bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Untuk bagian D, proses terjadinya bunyi bahasa. Ada 3 unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu yang ke-1, udara, yaitu sebagai penghantar bunyi. Yang kedua, ada artikulator, yaitu bagian alat ucap yang bergerak. Dan yang ketiga, ada titik artikulasi, disebut juga artikulator pasif.
bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Ada 3 komponen dalam terjadinya bunyi bahasa. Yang satu komponen subtotal, yang kesatu komponen subglotal. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua ada komponen laring atau tenggorokan. Komponen laring tenggorokan merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga ada komponen subglotal. Komponen subglotal adalah alat-alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Pengklasifikasian bunyi beserta sumbernya. Berdasarkan frekuensinya, klasifikasi bunyi meliputi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi getaran 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia dan hanya mampu didengar oleh beberapa hewan tertentu seperti badak dan gajah. Sumber gelombang infrasonik ini salah satunya adalah gempa bumi, dan gelombang infrasonik pada gempa bumi disebut dengan gelombang seismik. Gelombang seismik biasanya mampu dideteksi oleh hewan-hewan di sekitarnya. Hewan yang mampu mendengar gelombang infrasonik biasanya mampu juga untuk mendeteksi terjadinya gempa bumi, sehingga mereka dapat berpindah tempat lebih dulu. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Tak seperti infrasonik, gelombang audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang ini dapat dihasilkan dari alat musik, percakapan manusia, tumbukan antar benda, dan semua benda yang bergetar yang mampu didengar oleh telinga manusia. Yang selanjutnya adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Gelombang ini dapat menembus ke dalam sebagian besar material. Gelombang ultrasonik tidak mampu didengar oleh manusia dan hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu menggunakan gelombang jenis ini dalam kehidupannya. Sebagai contoh, lumba-lumba dan kelelawar. Lumba-lumba menavigasi dan menemukan makanan mereka di kegelapan laut dengan bantuan ultrasonik saja. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.